Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita kali ini memilih menjadi seorang muslim karena pertanyaan yang besar tentang uang riba. Nah, gimana selengkapnya? Yuk sama-sama kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nama asli? Kristiani Laura Siregar. Kristiani Laura Kristiani. Krisi. Iya. Kristiani Laura Siregar. Berarti Batak ya? Iya. Bataknya Batak? Batak Toba. Oh, Batak Toba. Lahir dan besar di Toba. Di Toba. Di Sumatera. Oh, berarti memang asli ya? Memang asli dari sana. Kalau agama sebelumnya? Kristen Protestan. Orang tua memang asli Toba. Asli Toba. Terus SD, SMP, SMA? SD Katolik. Di SD Bintang Kejora Katolik gitu. SMP negeri, SMA swasta HKBP. SMP dan SMA HKBP. SMP negeri. SMP negeri, SD Katolik, Ya. SMP negeri, SMA swasta HKBP. swasta HKBP. Ya. Kristen lagi ya. Iya. Berarti memang udah mendalami Kristen juga dari SD ya. Iya. Nah, berarti kesini itu kuliah apa kerja? Kerja. Oh, kerja. Kalau boleh tahu kerja apa? Bank keliling. Bank keliling. Iya. Itu kerja di orang atau kerja sendiri? Punya sendiri maksudnya? 2013 terbang dari Sumatera ke Bogor. Saya kerja ke orang 3 bulan. Di bulan keempat saya berdikari sendiri, kerja sendiri, nagihin sendiri, uang sendiri, modal sendiri, semuanya sendiri di bulan keempat. Betul. Cuman itu kan termasuk termasuk riba ya, rentenir lah ya. Termasuk Bisa ya? dibilang rentenir. Sistemnya itu gimana sih kalau yang bank keliling itu? Sistem di bank keliling itu rata-rata pakai 20% bunganya. Tapi sebelum pencairan itu biasanya ada potongan. Potongannya itu 10%, di mana 5% administrasi, 5% itu tabungan. Di luar bunga? Iya. Jadi kalau dihitung emang semuanya itu bunganya 25%. Tapi buat sekarang di sini di sekitar juga masih banyak bank keliling. Banyak, makin banyak. Karena rata-rata seperti ada temen gitu, kalau tetangga mau coba minjem ke bank keliling, apa ke online, masih banyak ditemuin. Kadang kalau misalkan ke online nggak ACC, jadi ke bank keliling. Dulu sebelum berangkat dari Sumatera buat merantau ke Bogor, tujuan kan emang buat kerja ya. Nah, saya banyak nanya gitu ke teman si A, si B, sampai ke si Z. Semua orang itu nawarin jadi bank keliling, kerja di koperasi. Ada yang nawarin kerja di pabrik gitu, tapi perbandingannya 1:100. Karena rata-rata emang di bank keliling kita cepat perputaran uang. Gitu. Yang dipikirkan perputaran uang gimana biar cepet kan. Nah, masuk ke proses hijrah. Awal mula mengenal Islam bagaimana? Atau tertarik dengan Islam? Awal mula tertarik dengan Islam itu emang dasarnya tetap dari kerjaan saya. Dulu sebelum jadi bank keliling pernah diamanat sama nenek, kalau bisa kerjanya jangan bank keliling, kata nenek. Saya tanya, kenapa? Gak boleh sebenarnya mah, itu mah kita ngebungain uang. Udah sampai di titik itu doang saya dikasih tahu sama nenek. Penjelasan yang lain nggak ada. Nah, kebetulan saya dengan semua nasabah saya deket ya, nggak ada yang namanya saya itu yang ngasih
pinjaman, jadi saya harus dihargain. Nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillahnya dulu. Jadi pada dekat semua. Saya sering bertanya, apakah di agama Islam cara seperti ini, minjem dengan membungakan, itu dosa apa enggak? Sering saya tanyakan. Nasabah saya semuanya menjawab dosa. Tapi ada alasannya. Alasannya kenapa saya minjam ke saudara nggak ada. Saya mau minjam dengan menjaminkan barang saya nggak punya barang, makanya saya minjam seperti ini. Kalau dibilang dosa-dosa, katanya gitu. Nah, saya berpikir kenapa udah tahu dosa masih gitu, masih ibaratnya Coba-coba. Nah, ada tuh satu nasabah saya yang menjawab, kalau di agama Islam itu Kak, semuanya itu ada toleransi. Emang seperti ini kita dosa, cuma takaran dosa kita itu Allah yang tahu. Kalau emang kita udah benar-benar gak ada jalan, itu kayaknya yang namanya toleransinya di situ Kak, katanya gitu. Nah, saya berpikir lagi dong, kalau di agama Kristen mah yang namanya dosa udah dosa, gak ada toleransi apapun itu. Saya ngomong begitu. Nah, dijelasin lagi sama nasabah saya. Ditanya balik ke saya, di agama Kristen ada larangan makan babi gak? Katanya. Saya jawab nggak ada. Kalau di agama Muslim, di agama Islam ada larangannya. Tapi ada toleransi juga jikalau seseorang harus memakan atau sedang sakit dan obatnya cuma itu toleransinya bisa dan tidak akan diharamkan. Saya berpikir lagi, kok bisa gitu? Kok ada toleransinya? Soalnya yang saya tahu, yang namanya dosa udah cukup dosa gitu. Gak ada lagi penjelasan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Gak ada dulu pas di agama Kristen. Nah, sehabis itu saya udah makin banyak lagi, tiap hari bertanya aja, ada aja pertanyaan saya tentang agama Islam ke nasabah saya. Gitu. Saya dilahirkan dari keluarga yang KDRT ya. Almarhum bapak saya sering mukulin mama saya. Nah, dulu itu yang buat saya langsung kena ke hati. Kenapa saya langsung kepikiran, kenapa enggak dengan agama Islam? Saya pengen mendalami agama Islam gitu. Saya bertanya ke nasabah saya, kalau misalkan di agama Islam KDRT itu, apakah bisa si istri menceraikan si suami, atau dosa enggak si istri menceraikan suami? Saya bertanya. Kata nasabah saya, enggak. Karena apa? Kalau misalkan kita udah dipukul sama suami kita, kita bertahan, kita juga dosa. Kenapa dibilang dosa? Saya bertanya lagi. Kita itu udah kena batin, seakan-akan kita pura-pura. Kenapa? Kenapa harus berpura-pura sedangkan kita bisa meninggalkan? Toh juga tiap hari bakalan dipukul lagi, dan dipukul lagi. Kenapa nggak bisa ninggalin? Ditanya sama nasabah ke saya. Yang saya tahu di agama Kristen, yang sudah dipertemukan oleh Tuhan itu, yang sudah disatukan oleh Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian. Itu dasarnya dulu. Tapi kalau misalkan saya pikir dulu, mama saya sering dipukulin sama almarhum bapak saya, dan mama saya nggak bisa apa-apa. Sampai kapan? Sampai mama saya harus merenggang nyawa gitu di tangan bapak saya. Karena apa? Mama saya bertahan gitu sampai sekian lama. Karena itu, karena di Alkitab ada yang menyebutkan yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh apapun kecuali maut itu. Dan saya salahkan
ya kali saya harus bertahan dengan kesakitan, dengan penyiksaan, dengan ketidaknyamanan. Mulai tertarik itu karena pertanyaan tentang perceraian itu, dan tentang ibadahnya yang saya dibilang yang katanya agama Islam itu capek, agama Islam itu ribet, harus hafal ini, harus tahu ini. Tuh, di situ saya merasa, oh, tantangan ini saya harus bisa. Padahal dulu saya mayoritasnya tetangga, teman-teman semua orang Kristen gitu. Kalau misalkan dibilang itu mah main-main gitu kan, bisa, silahkan berkomentar saya itu bermain dengan agama saya yang sekarang. Tapi lihat keteguhan saya sampai sekarang. Almarhum bapak lagi sakit, terus saya sering teleponan sama almarhum bapak. Kebetulan adiknya bapak, adik bapak saya ada juga yang mualaf, tapi sampai sekarang belum pernah ketemu. Saya tahunya dari almarhum bapak. Pas di malam Jumat, saya ingat betul, malam Jumat saya tertidur dan bangun-bangun setengah satu malam. Setengah satu malam itu handphone muternya sholawatan. Ini bahasa apa ya? Nah, pas dengar sholawatan, saya penasaran nih. Ini bahasa apa sih? Orang Islam pakai bahasa apa sih sebenarnya, dan artinya apa? Kok bisa penyebutannya seperti itu gitu? Selang dari situ saya berpikir lagi kan ya. Soalnya di agama Kristen sendiri, manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tapi yang saya garis bawahin, kenapa di agama Kristen ada bahasa manusia diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah, tetapi kenapa harus dipakaikan pakaian yang sedemikian rupa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya jadi berpikir, oh, agama Islam meninggalnya cuma dipakein kain kapan. Karena apa ya? Saya bertanya dong ke nasabah saya. Saya kembali lagi ke nasabah saya. Dijelasin sama nasabah saya, kakak itu lahir ke dunia itu tanpa sehelai benang. Nah, kalau kakak dimasukkan ke dalam tanah tanpa kain kapan, ada hadisnya, dan nggak boleh dipakein kain kapan. Itu juga ada hadisnya, kak, ada pelajarannya, semuanya akan ada kakak pelajarin. Kalau kakak masuk Islam, makin tertantang dong. Kok bisa ya? Kenapa nggak pakai biasa aja? Kenapa nggak pakai gamis aja, kerudung aja? Kan gitu. Saya pikir. Saya juga mengalami itu. Almarhum bapak saya diawetkan beberapa hari. Padahal yang saya tahu sekarang, alangkah sedihnya gitu. Mayat yang harusnya dikebumikan, ditahan, ditunda, yang harusnya sudah ditanya, dipertanyakan, harus ditunda oleh manusia sendiri. Saya sedih, benar-benar sedih. Itu benar-benar dibilang pukulan terhadap saya. Kenapa terlambat ini saya mengenal agama Islam? Kalau misalkan saya dari dulu tahu seperti ini, agama Islam seperti ini, mungkin saya juga bisa mengajak, merangkul bapak saya. Saya nggak semenyesal ini gitu. Saya benar-benar telat mengenal agama Islam. Saya berdoa supaya mama juga dapat hidayah, bisa seperti saya. Hayu bareng-bareng kita belajar, mah. Saya juga masih belajar, banyak banget yang masih saya pelajari. Insya Allah bapak juga di alam sana. Insya Allah mah kita telat, saya telat mah, saya telat. Coba dari dulu saya mengenal agama Islam. Coba dari dulu mama ngajarin saya. Nyesel kalau lama-lama mah, mumpung masih ada waktu,
Insya Allah mudah-mudahan mama juga ada hidayah, keluarga yang lain juga mudah-mudahan ada hidayahnya. Dulu saya sahadat, saya neken dia, saya mau sahadat, bawa saya sahadat. Dia merasa ketakutan, dia kira saya bakal mempermainkan agama. Dikira gampang, dikira segampang itu, semudah itu. Jangan ngegampangin. Pernah dia merasa ketakutan, tapi karena saya kekeh, karena saya yakin dengan keputusan saya tiap hari ngomong ke dia, buru antar saya, harus saya benar-benar saya diantar sadat sama dia. Alhamdulillah selang saya sadat, saya pun bingungnya. Saya udah sahadat, saya udah memeluk agama Islam, yang akan ngajarin saya siapa? Dan emang gak ada yang namanya kita berteman deket, gak ada, berpacaran nggak ada sama sekali. Tapi karena saya yakin itu semua jalan dari Allah, selang 6 bulan dari saya sahadat, diajakin nikah, hayu biar saya ngajarin, biar kita sama-sama belajar. Masya Allah. Sampai sekarang buat suami saya, karena sekarang udah punya anak ya, 4 tahun menikah, baru dikasih kepercayaan buat Bapak Sarul, bapaknya Amara. Terima kasih banyak, sampai sekarang masih bertahan, sampai sekarang masih nemenin, masih ngebimbing. Bapak Amara tahu mualaf itu terus aja cobannya, bisa aja Bapak Amara meninggalkan. Bapak Amara sendiri yang bilang mualaf itu bakalan selalu dicobain dari segi apapun, dan di situ Bapak Amara selalu bertahan. Saya salut. Aku salut sama Bapak Amara. Makasih banyak sampai sekarang masih bertahan. Yang paling saya inginkan sekarang emang kerjaan buat suami saya. Itu doang. Saya di doa saya berdoa kerjaan yang tetap buat suami saya. Bukan suami saya nggak kerja, tapi ada aja cobaannya. Begitu. Itu harapan saya buat saat ini. Karena kalau misalkan suami saya kerja, apapun bisa saya cukupin dari hasil keringat suami saya. Insya Allah bisa semuanya. Duit bisa dicari selama saya masih punya tenaga, saya masih punya napas, saya masih bisa mencari yang namanya uang. Agama saya tidak bisa dibeli dengan uang. Masya Allah.